Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa lagi saudara, dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya anugerah damai sejahtera Tuhan limpahkan buat kehidupan kita semuanya. Amin. Mari sebelum kita bekerja, kita beraktivitas, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, membawa penyembahan kita, membawa pujian kita yang terbaik kepada Dia. Sebab Dia pribadi yang layak untuk kita tinggikan, pribadi yang layak untuk kita agungkan dan kita muliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik, kasih setia Tuhan begitu luar biasa. Engkau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan. Yang Bapa lakukan, yang Bapa kerjakan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Yesus Tuhan. Membawaku mendekat padamu. Biarlah pujian pengagungan hanya bagimu, Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu. Sama-sama katakan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu. Bawa kami ke gunung kudus-Mu Tuhan. Kiranya kemuliaan-Mu Tuhan nyatakan. Haleluya. Oh, sama-sama. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu,
Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sekali lagi katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Mari angkat kedua tanganmu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Mari sembah Tuhan. Glory bagimu, hormat sembahmu, sembahmu, ku mau tinggikanmu, ku mau menyembahmu. Haleluya. Oh, ku mau memujimu, ku mau menyembahmu. Bawaku menyembahmu, bawaku ke dalam hadiratmu, hadiratmu, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, ku mau menyembahmu, ku mau tinggikanmu Tuhan. Yesus, sembahmu Tuhan, ku mau menyembahmu, ku mau meninggikanmu, menyembah. Haleluya. Biarlah ku menyembahmu, Yesus Tuhan. Terima kasih. Oh, glory. Engkau baik, hadiratmu hadirat menjamah kami pagi ini Tuhan. Biar hadirat menyentuh setiap kami, memulihkan, memberkati, damai sejahtera-Mu turun buat kami Tuhan. Haleluya. So glory. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Yesus, haleluya. Engkau baik, kasih setiamu sungguhlah ajaib, sungguhlah luar biasa. Haleluya. Oh, glory. Engkau
Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar terus kami memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Sebab Kau layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus, Engkau baik dengan segenap jiwa dan hatimu. Biar Engkau berkata kepada Tuhan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku
sembahmu. Haleluya. Oh, glory bagimu, glory bagimu, Yesus, puji namamu. Haleluya. Oh, glory. Sebab Kau yang layak kami tinggikan, sebab Kau yang layak kami agungkan, Raja di atas segala raja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, ku angkat pujian, ku angkat penyembahan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Glory bagimu, glory, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Glory bagimu, bagimu segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Oh, glory. Penolong yang setia buat kehidupan kami Tuhan, yang kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Yang percaya katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Oh, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus, Yesusku tak pernah gagal. Angkat kedua tanganmu, katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Thank you God. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya,
Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Nyatakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Kami terus pegang janji-Mu ya dan amin buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau dengar firman Tuhan jadi perenungan kami hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan menguatkan buat kehidupan kami semuanya. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan. Bagimu kemuliaan, hormat kekal selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada pagi hari ini yang terambil di Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Dikatakan firman Tuhan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan firman Tuhan, kalau saudara dan saya ingin menabur, melihat keadaan, melihat situasi, melihat angin atau melihat musim, dikatakan saudara dan saya tidak akan pernah menuai. Sebab begini saudaraku, kalau saudara dan saya ingin menabur, melihat sebuah keadaan, atau mungkin saya berkata bahwa nanti keadaanmu baik-baik, nanti keadaanmu sehat-sehat, nanti saya katakan engkau keuanganmu mulai membaik, mulai settle, mulai ya semua tertata dengan baik, baru kita mulai yang namanya menabur. Oh jangan saudaraku, sebab dikatakan bahwa waktu saudara tidak menabur, saudara tidak akan pernah akan melihat pelipat gandaan terjadi dalam kehidupanmu. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, waktu saudara dan saya tidak pernah menabur, saudara dan saya tidak akan pernah melihat pelipat gandaan terjadi dalam kehidupanmu. Sebab begini, tidak ada cara yang lain untuk saudara melihat sebuah pelipat gandaan. Saya ulangi sekali lagi, sebab tidak ada cara yang lain untuk saudara melihat pelipat gandaan. Saudara dan saya haruslah menabur, sebab menabur itu adalah rumus untuk saudara dan saya mengalami terobosan, mengalami yang namanya pelipat gandaan. Dan ingat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan firman Tuhan bahwa begini, kalau saudara dan saya menabur, melihat musim, melihat keadaan, melihat tunggu keadaanmu baik-baik, aman-aman saja, baru engkau melakukan taburan saudaraku. Dikatakan saudara dan saya tidak akan pernah melihat
tuaian besar terjadi dalam kehidupanmu. Sebab rumus untuk saudara melihat tuaian, rumus untuk saudara melihat yang namanya pelipat gandaan, saudara dan saya haruslah menabur. Sebab tidak ada cara yang lain. Saudara harus menabur untuk yang namanya melihat pelipat gandaan. Yang percaya katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebab begini, kalau saudara melihat kisahnya Ishak dikatakan bahwa pada waktu itu mengalami yang namanya kekeringan, mengalami yang namanya yaitu masa kelaparan, masa-masa yang tidak mengenakan pada masa itu. Dikatakan bahwa Ishak menabur apa yang di tangannya, benih yang ada di tangannya, dia menabur, saudaraku. Coba kalau pada waktu itu benihnya itu dimakan, yang seharusnya masa paceklik, masa kekeringan, masa kelaparan itu kan harus dimakan, saudaraku. Tetapi dia memutuskan untuk yang namanya menabur di masa paceklik, di masa yaitu yang namanya kekeringan. Tetapi puji Tuhan, Alkitab mencatat dia menerima sebuah pelipat gandaan terjadi dalam kehidupannya. Nah, begini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Memang firman Tuhan ini sesuatu saya katakan seringkali bertolak belakang dengan hukum ekonomi dunia. Sebab dikatakan waktu saudara dan saya melepaskan atau menabur, terjadi yang namanya kekurangan, terjadi yang namanya minus yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa semakin kau banyak menabur, semakin engkau akan menerima sebuah pelipat gandaan terjadi dalam kehidupanmu. Sebab begini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan ayat yang kelima, waktu saudara dan saya menabur, dikatakan bahwa begini, benih itu sesuatu yang tidak kelihatan ketika dia bertumbuh dan menghasilkan sebuah pelipat gandaan. Jadi sekali lagi bahwa kita tidak akan pernah melihat cara kerja ini saudaraku. Tetapi sebuah kenaturalan orang yang menabur pasti akan yang namanya menuai dan pasti akan yang namanya menerima sebuah pelipat gandaan terjadi dalam kehidupannya. Sebab dikatakan firman Tuhan bahwa begini, saudara dan saya tidak akan pernah mengetahui, dikatakan firman Tuhan, mengetahui jalan angin, tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang sedang mengandung. Demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang waktu kita menabur, waktu kita yang namanya memberi saudaraku, berbuat baik, dikatakan bahwa kita tidak tahu kapan dia bertumbuh. Seperti firman Tuhan berkata bahwa saudara dan saya tidak akan pernah mengetahui jalan angin. Adakah yang tahu jalan angin? Enggak ada saudaraku. Atau dikatakan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan. Oh enggak ada. Enggak bisa kita melihat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa itulah pekerjaan Tuhan. Ketika orang menabur tanpa kita tahu, tanpa kita mengetahui, tanpa kita memahami cara kerja Tuhan. Tetapi waktu orang menabur, benih itu akan bertumbuh dan menjadikan yang namanya gini, pelipat gandaan dalam kehidupan benih itu saudaraku. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan ayat yang ke-6 berkata bahwa begini, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Jadi dengan kata lain bahwa begini, waktu saudara menabur, semakin banyak saudara menabur, mungkin yang satu tidak berhasil. Tetapi tahukah saudara bahwa cara kerja benih, dia akan tetap yang namanya menghasilkan pelipat gandaan. Waktu saudara dan saya menabur, mungkin hari ini yang satu tidak berhasil, tetapi dikatakan yang satu mungkin berhasil. Atau dikatakan gini, kedua-duanya berhasil saudaraku. Jadi dengan kata lain bahwa jangan pernah genggam benih. Jangan pernah yang namanya simpan benih. Benih itu harus dilepaskan. Benih itu harus ditabur. Mungkin yang satu tidak menghasilkan, tetapi yang satu bisa menghasilkan pelipat gandaan. Atau dikatakan firman Tuhan, kedua-duanya sama baik. Kedua-duanya terjadi pelipat gandaan dalam kehidupanmu. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya katakan bahwa kiranya perbuatan baik atau menabur itu menjadi habit kita, menjadi gaya hidup kita, supaya saudara dan saya melihat sebuah pelipat gandaan, sebuah hal yang
hal yang spektakuler Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Dan mari sebagai perenungan kita pada pagi hari ini, lihat keadaanmu hari-hari ini, keuanganmu hari-hari ini, ekonomimu hari-hari ini, rumah tanggamu hari-hari ini. Apakah kehidupan rumah tanggamu begini-begini saja? Atau tidak ada sesuatu yang wow begitu, tidak ada sesuatu yang Tuhan kerjakan lebih dari yang kita dapatkan, saudaraku. Coba kita merenung sejenak. Ekonomimu, keuanganmu, rumah tanggamu, apakah begitu-begitu saja dalam kehidupan ini? Dan firman Tuhan berkata, mari saudaraku, kita mulai yang namanya gini, menjadi gaya hidup, berbuat baik. Dikatakan berbuat baik itu kepada semua orang, tetapi dikatakan firman Tuhan terlebih lagi kepada kawan-kawan kita seiman. Coba perhatikan sekelilingmu, saudaraku. Please jangan pernah simpan benih. Jangan pernah yang namanya genggam benih. Firman Tuhan berkata ada roti untuk dimakan, ada benih untuk kita tabur. Benih haruslah dilepaskan. Supaya apa? Terjadi pelipat gandaan. Memang waktu saudara menabur, seperti dikatakan, kita enggak tahu cara kerja Tuhan, saudaraku. Cara kerja benih untuk dia menghasilkan yaitu buah-buah kebenaran, menghasilkan yang namanya pelipat gandaan. Kita tidak pernah tahu. Tetapi seperti yang sudah saya katakan, cara kerja Tuhan memang tidak kelihatan oleh mata jasmani saudara dan saya. Tetapi cara kerja Tuhan bisa dilihat dengan kacamata iman. Amin, saudaraku, bahwa sebuah kenaturalan orang menabur pasti akan menuai sebuah pelipat gandaan terjadi dalam hidup mereka. Puji Tuhan, inilah sebuah renungan yang saya bisa bagikan buat kehidupan kita pada hari ini. Mari saudaraku, kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk segala hal yang baik dalam kehidupan kami. Roh Kudus, wahyukan firman-Mu, berbicara kuat lebih keras daripada suara hamba-Mu pada hari ini. Biarlah anugerah-Mu bekerja buat buat kami semuanya, untuk kami dapat lebih lagi memahami akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan kami terus berdoa secara khusus Tuhan bagi anak-anak-Mu yang hari ini masih yang namanya sakit, mengalami kelemahan tubuh. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia Tuhan menjamah, memulihkan. Kiranya bilur-bilur Yesus menyembuhkan penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus engkau sembuh. Penyakit yaitu stroke, mati sebelah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku lepaskan kesembuhan. Engkau normal, engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan jamah. Terima kasih. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan buat pembelian tempat ibadah buat gerejamu. Kami percaya Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami minta dan doakan. Kami terus berdoa dengan caramu Engkau dapat melakukannya yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anugerah-Mu menyertai kami semua sepanjang hari ini. Terpuji nama Tuhan. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur kami berikan kepada Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.